Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakur Nafi dengan NIM 255 Saya dari kelas C1 MBR. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang riba. Apa sih itu riba? Ya, riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulai perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas uang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan, baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti Rp2 sebagai penukaran dengan Rp1. Nah, berikut adalah jenis-jenis riba. Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berasal dari transaksi utang piutang dan jual beli. Riba dari utang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba bisa disebabkan dari transaksi penukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli menjadi dua jenis, yaitu riba fadil dan nasiah. Satu, riba qard, suatu tambahan yang berlebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pembeli pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian tersebut bahwa pihak memberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam pengembalian pinjamannya. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba yang ditimbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayarkan dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang dipinjam apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang kedua ada riba fadl. Riba fadl adalah tambahan yang diberikan atas penukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek penukaran ini termasuk adalah jenis-jenis barang ribawi. Yang ketiga adalah riba nasiah. Riba nasiah merupakan penukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlah lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Selanjutnya, hukum riba. Hukum riba adalah haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pelaku riba diancam sebagai sanksi yang berat dan dosa riba dianggap sangat besar dalam pandangan syariat Islam. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berimbang, serta menghindari eksploitasi terhadap pihak yang lemah secara ekonomi. Praktik riba sudah ada sejak zaman peradaban kuno, bahkan sebelum Islam datang, dan Islam menghapus secara bertahap. Untuk mengenai riba disebutkan secara jelas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 281, yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ada disebabkan mereka yang berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu harus berhenti, maka baginya apa yang telah mengambil dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-huni neraka. Nah, kesimpulannya dari materi tadi, riba adalah transaksi ekonomi yang secara tegas diharamkan dalam syariat Islam, sebagaimana didasarkan pada dalil-dalil kuat dari Al-Quran
terutama surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara esensi, riba merujuk pada tambahan yang diambil dari modal pokok atau bunga yang berlebihan dalam akad utang piutang atau pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang tanpa adanya imbal hasil yang adil. Tujuan utama dari pelarangan ini adalah untuk memberantas praktik eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi di mana pihak yang memiliki modal menindas pihak yang membutuhkan. Islam mendorong umatnya untuk beralih pada sistem ekonomi yang berbasis bagi hasil jual beli yang adil atau pemberian pinjaman tanpa bunga sebagai solusi untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menghindari ancaman dosa besar bagi para pelakunya. Ya, sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.